Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, jadi yang ada di hadapan kita ini merupakan salah satu produk dari modul elektronik yang telah saya buat pada mata pelajaran biologi, khususnya pada materi animalia untuk kelas 10 baik SMA maupun MA. Modul elektronik ini merupakan output dari aplikasi 3D Backflip profesional. Nah, di dalam modul ini terdapat musik, video, animasi, dan juga soal-soal latihan serta petunjuk praktikum. Nah, jadi pertama-tama saya perkenalkan dulu ikon-ikon dari modul ini. Jadi ini merupakan tampak depan atau cover dari modul elektronik ini. Nah, di sini ada musik yang bisa kita mainkan jika kita ingin membaca modul ini sambil mendengarkan musik. Dan jika tidak, kita bisa mematikannya. Yang ini kita tes. Oke, jadi musiknya berjalan ya. Kemudian ada ikon next page. Jadi next page ini untuk menuju ke halaman berikutnya. Sedangkan ini previous page untuk menuju ke halaman sebelumnya. Yang ini, ikon ini untuk menuju ke bagian halaman terakhir. Dan ikon ini untuk menuju ke halaman paling awal. Ikon ini merupakan ikon yang berfungsi untuk memperbesar modul. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Besar sekali. Kita menggunakan fit height. Nah, ini pas. Oke, kita kurangi kembali. Nah, seperti ini. Kemudian ada title angle. Nah, title angle ini berfungsi untuk mengatur posisi dari modul kita ini. Misal, seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa atur ingin seperti apa. Jadi seakan-akan kita seperti membacanya. Seperti 3D ya. Saya naik sedikit. Oke. Kemudian ikon ini berfungsi sebagai untuk melihat seluruh halaman dari modul ini, seluruh tampilan dari modul ini. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini untuk halaman jika kita ingin langsung menuju ke halaman yang kita inginkan. Nah, ini ya, bisa kita pergi misal kita ke halaman sini. Nah, seperti itu. Nah, oke. Oke, kita kembali lagi. Kita keluar. Kemudian ini berfungsi untuk memfullkan tampilan dari modul kita ini. Nah, kita coba perkecil ya. Perkecil screen-nya. Nah, jadi seperti ini. Perbesar seperti ini. Oke. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya dari modul ini. Jadi, untuk membaca isi materi dari modul ini, silakan tekan pause ya. Silakan tekan pause, lalu membaca isi materinya. Nah, jadi ini merupakan halaman kata pengantar dan daftar isi. Nah, untuk daftar isinya di sini ini sudah menggunakan link. Jadi kita bisa langsung menuju ke tempat yang ingin kita tuju. Seperti misalkan kita ingin masuk langsung ke dalam film Platyhelminthes. Kita langsung tekan saja. Nah, maka halamannya akan langsung membuka ke film Platyhelminthes. Oke, kita kembali lagi. Nah. Oke, kita melangkah ke halaman selanjutnya. Nah, jadi ini daftar isinya semua sudah dalam bentuk link ya.
Kemudian ada standar kompetensi. Ada indikator dan petunjuk belajar bagaimana cara menggunakan modul ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ada peta konsep. Masuk ke materi ya, Kingdom Animalia, karakteristik hewan, dan penggolongan hewan. Jadi dalam materi ini merupakan bagian inti-inti saja dalam materi Animalia. Sudah dibuat dalam bentuk poin-poin per poin ya. Oke, masuk ke film Porifera. Dilengkapi juga dengan gambar ya. Reproduksi, klasifikasi, kemudian film Cnidaria. Nah ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam halaman video dan juga halaman tugas. Jadi, bagi adik-adik yang tidak yang pusing tuh kalau membaca, yang malas membaca, jadi bisa langsung lihat saja videonya di sini. Jadi setiap film, setiap materi dalam modul ini itu sudah ada videonya. Kita coba buka. Nah, jadi ketika dibuka langsung seperti ini videonya. Porifera berasal dari kata porus, berarti lubang kecil, dan verre berarti mempunyai atau mengandung. Maka porifera berarti hewan yang mempunyai pori atau hewan berpori, habitat umumnya di laut. Filum porifera termasuk hewan pori sebagai alat pencernaan makanan yang di dalamnya terdapat flagela. Pada kuanosit akan bergerak-gerak sehingga menyebabkan air yang membawa oksigen dan maka cairan tersebut akan masuk melalui ostium dan kemudian keluar foam. Oke, jadi cukup videonya ya. Jadi videonya alhamdulillah lancar. Oke, kita melangkah ke halaman selanjutnya. Nah, ini masuk di film Pelatih Helmintes. Nah, ini sama lagi setelah materi terkait film Pelatih Helmintes, maka akan disediakan juga video terkait film Pelatih Helmintes. Oke, masuk ke materi ini, materi Helmintes. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi, silakan jika ingin dibaca di pause videonya. Oke, ini lagi ya. Sama seperti tadi. Nah, berikutnya khusus untuk pada materi arthropoda, itu di bagian akhirnya itu akan ada kegiatan praktikum. Ya, ini khususnya pada kelas insekta yang akan kita lakukan. Nah, di bawah sini ini sudah ada prosedur-prosedur dari melakukan praktikum ini. Mulai dari buku penuntunnya, kemudian data jenis-jenis serangga yang akan membantu dalam proses mengidentifikasi serangga. Oke, kita lihat bagaimana model penuntunnya. Nah, jadi model dari buku penuntunnya ini dia dalam bentuk gambar seperti ini. Kita bisa langsung pilih saja gambar mana yang kita ingin ambil. Misal saya pilih gambar ini. Nah, seperti ini ya model tanpa cover
buku penuntunnya. Nah, kemudian jika kita ingin melangkah ke halaman selanjutnya dari buku penuntun ini, maka kita tekan bagian sebelah kiri. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ke sebelah kanan tadi, maka kita akan ke bagian akhir dari buku penuntun ini. Nah, karena ini tulisannya kan kurang jelas, maka kita bisa perbesar. Nah, seperti ini ya. Sudah jelas. Kalau belum jelas lagi, kita tambah perbesar lagi. Nah, seperti ini. Jadi jelas ya, bisa dilihat. Oke, kita kurangi. Kemudian di sini bisa kita download juga gambarnya. Kita coba menuju ke halaman selanjutnya. Ya, jadi seperti ini ya. Oke. Sini juga ada gambar bagaimana perangkapnya yang dibuat untuk menangkap serangganya. Oke, cukup sekian dari buku penuntun praktikumnya. Kita keluar. Nah, kemudian ada data jenis-jenis serangga nokturnal yang terdapat di Taman Nasional Roopa yang kakak sudah teliti juga di sana, yang sudah didapatkan jenis-jenisnya. Ya, semoga datanya membantu dalam proses identifikasi jenis-jenis serangganya yang akan didapatkan nanti, Kak. Nah, sama ya, modelnya seperti tadi. Kita bisa langsung pilih yang mana, misal kita pilih yang ini. Nah, oke, muncul gambarnya. Kalau tidak jelas, sama seperti tadi, kita perbesar saja gambarnya untuk melihat tulisannya juga. Kita bisa melangkah ke halaman berikutnya. Jadi gambar di sini, gambar-gambar serangganya di sini lengkap sekali dengan bagian-bagian dari tubuh serangga itu. Nah, seperti ini. Nah, jelas sekali kan? Nah, bagian-bagiannya. Nah, oke. Oke, langsung kita keluar saja. Oke, jadi sekarang kita langsung melangkah ke data jenis-jenis serangga yang ada di seluruh dunia. Oke, kita langsung tekan saja linknya supaya langsung menuju ke halaman websitenya. Kita tunggu saja. Nah, jadi seperti ini dari website World System. Ini merupakan data terkait jenis-jenis serangga yang ada di seluruh dunia. Tunggu ya, masih loading. Nah, jadi seperti ini. Nanti kita tinggal pilih kelasnya, lalu lihat gambar-gambarnya yang sesuai dengan serangga yang kita dapatkan. Sonic. Oke, jadi kita sudah kembali lagi ke halaman modul kita. Nah, tadi kita sudah melihat terkait buku penuntun, penuntun praktikum, kemudian data jenis-jenis serangga yang ada di Taman Nasional Roopa, dan juga data jenis-jenis serangga yang ada di seluruh dunia melalui website World System. Oke, kita melangkah halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini ada klasifikasi Echinodermata ya, bisa kita lihat. Ya, sama seperti tadi ya, ada video dalam setiap film, dalam setiap materi, dan juga tugas-tugasnya masing-masing. Oke, kita coba cek videonya ini. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, and Phylum Echinodermata. Of all living phyla, Arthropoda is the largest phylum with more than 9 lakh known species. This is the oldest and most biologically successful group.
Arthropods occur in all habitats. Oke, cukup ya videonya. Oke, kita melangkah ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam materi vertebrata. Di situ ada ciri-ciri vertebrata, ada klasifikasi vertebrata. Nah, kemudian ada pembagian subfilum Chordata, superkelas Pisces. Kita melangkah lagi ke halaman berikutnya. Jadi jika ingin dibaca, silakan di pause saja videonya. Oke, sekarang masuk ke superkelas Tetrapoda. Kita lanjut lagi ya, terus. Nah, sama seperti tadi, di setiap materi itu terdapat videonya untuk masing-masing materi ya, per film. Nah, ini tugasnya untuk materi vertebrata. Kemudian masuk ke materi peran hewan invertebrata dan juga peran hewan vertebrata. Lalu juga tidak lupa ada rangkumannya untuk keseluruhan materi. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, yang ini merupakan halaman terkait evaluasi dari semua materi yang telah kita pelajari. Kita akan evaluasi di sini. Syaratnya untuk masuk memulai evaluasinya adalah kita harus terhubung dengan jaringan internet. Oke, kita klik mulai saja untuk memulai evaluasinya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi sekarang kita tunggu saja prosesnya untuk masuk ke dalam evaluasi. Oke, ditunggu ya. Sekarang kita sudah berada pada halaman utama dalam evaluasi kita. Nah, jadi dalam evaluasi ini seperti ini tampilan halaman depannya dari evaluasinya ya. Oke, langsung saja. Jadi syaratnya tadi kita harus terkoneksi dengan internet, oke? Atau WiFi. Kita langsung mulai kuisnya. Oke, jadi di sini kita akan ditampilkan halaman untuk mengisi biodata. Bagaimana jika kita lanjut tanpa mengisi biodata? Oke, jadi harus wajib mengisi biodata ya. Nah, jadi biodata di sini harus diisi dengan benar karena kenapa? Setelah kita mengerjakan soal-soal yang terdapat di dalam evaluasi ini, maka hasil dari pengerjaan kita tadi akan langsung terkirim ke email guru. Nah, dalam hal ini menggunakan email saya, maka akan terkirim ke email saya. Oke, saya contohkan dengan mengisi biodata saya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam tampilan soal-soalnya. Jadi soalnya ini terdiri dari soal pilihan ganda maupun soal esai. Nah, jadi di sini saya jelaskan dulu fitur-fiturnya. Ya, jadi di sini untuk menjawab soalnya kita tinggal memilih jawaban mana yang kita anggap benar. Baru kita akan langsung tekan lanjut. Bagaimana jika kita tidak menjawabnya lalu tekan lanjut? Nah, kita tidak bisa harus wajib mengisi soal. Tetapi kita bisa melihat soal-soal selanjutnya. Soal-soal manakah yang kita ingin jawab jika kita menganggap misal soal nomor 1 susah. Kita bisa melangkah ke soal-soal yang lain. Nah, ini. Misal kita melangkah ke soal nomor 10. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 10. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 1. Kemudian, di sini ada ikon tentang poin yang terkumpulkan. Jadi poin yang kita kumpulkan ini masih 0 karena kita belum menjawab satu soal pun. Kemudian untuk mendapatkan nilai sempurna dalam evaluasi ini, maka poin yang terkumpulkan itu harus sebesar 120 poin. Nah, di sini juga sudah ada waktu dalam mengerjakan soalnya. Oke, kita mulai saja ya, kerjakan soalnya. Ini saya jawab sembarang saja. Nah,
Ketika kita menjawab tadi lalu menekan lanjut, maka otomatis jawaban kita itu sudah terkunci. Kemudian akan menunjukkan apakah jawaban kita salah atau benar. Nah, di sini jawaban yang benar adalah kaki-kaki tabung. Tetapi ketika kita sudah mengetahui itu, kita tidak bisa kembali lagi untuk mengubah jawaban kita tadi karena sudah terkunci. Maka jalan satu-satunya kita harus lanjutkan. Oke, kita jawab sembarang saja. Karena kita hanya ingin melihat bagaimana model sistemnya. Oke, kita jawab sembarang saja. Nah, untuk saat ini poin yang kita kumpulkan itu baru 8. Kita lanjut terus. Jadi, silakan untuk menjawab pertanyaannya dengan baik. Kalau belum yakin, kita langkah dulu ke soal yang lain. Dan waktunya terus berjalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal esai. Jadi untuk soal esai ini tinggal kita ketikkan saja jawabannya apa di sini. Misal, tuliskan ciri-ciri umum kingdom Animalia, ciri manakah yang membedakannya dari kingdom Plantae. Misalkan 1, kingdom Animalia itu dia bisa bergerak secara mobile. Nah, itu. Jadi tinggal diketik saja kemudian lanjutkan. Kalau tidak tahu jawabannya pun bisa. Untuk yang bagian esai tetap kita bisa lanjutkan walaupun kosong. Seperti ini. Nah, oke. Ya, kita lanjut saja ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Nah, oke. Jadi email hasil pengerjaan kita tadi itu akan langsung terkirim lewat email guru. Nah, di sini kita bisa langsung lihat hasil pengerjaan kita tadi. Nah, ini dia muncul. Ada waktunya sampai jamnya, kemudian jawaban yang kita jawab benar itu cuma 4, cuma 4 jawaban yang terjawab dalam waktu berapa menit diselesaikan. Kemudian kita bisa lihat soal-soal mana saja yang benar dan salah, seperti itu. Lalu kita bisa print hasilnya, kalau memang diminta oleh guru, kita kembali lagi, dan kita juga bisa mereview kembali hasil kerjaan kita tadi. Nah, ini, nah seperti itu. Oke, kita kembali. Oke, kita kembali lagi ke modul kita. Jadi tadi kita sudah melihat bagaimana bentuk soal dari evaluasi. Oke, kita melangkah saja ke halaman berikutnya. Nah, jadi halaman berikutnya itu ada daftar pustaka dan glosarium, di mana glosarium itu merupakan tempat kata-kata yang tidak dipahami. Ini bisa dilihat di sini saja bagaimana penjelasannya. Oke, next. Nah, jadi yang terakhir itu merupakan data tentang biodata penulis ya, seperti apa. Kita kembali lagi ke halaman awal. Nah, jadi seperti itu bentuk tentang modul elektronik pada materi Animalia untuk kelas 10 yang sudah saya buat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.